Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas asung kertawara nugrahanya kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya I Gede Putu Sudiarka. Saya selaku penyuluh agama Hindu non-PNS Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui saat ini, negeri kita sedang mengalami pandemi virus corona atau COVID-19. Dalam upaya pemutusan mata rantai virus corona ini, pemerintah sudah banyak mengambil kebijakan, di antaranya stay at home, belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Kemudian social distancing, jaga jarak, dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan saat ini kita akan masuk era new normal, yaitu tatanan hidup era baru di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ketentuan penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah. Dalam hal ini, tempat suci agama Hindu yaitu pura, sesuai dengan surat edaran Menteri Agama RI nomor 15 tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut tercantum beberapa poin, di antaranya yang pertama pendahuluan, kedua maksud dan tujuan, ketiga ruang lingkup, keempat dasar, kelima ketentuan, dan keenam penutup. Nah, di sini saya akan mencuplik poin yang ke-E, yaitu ketentuan. Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi real terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut. Adapun ketentuan selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R0 atau RO dan angka Effective Production Number atau RT berada di kawasan yang aman dari COVID-19. Hal itu ditunjukkan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari Ketua Gugus Tugas Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau Kecamatan sesuai dengan tingkatan rumah ibadah yang dimaksud. Setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi dengan pemerintah daerah setempat bersama majelis-majelis agama dan instansi terkait daerah masing-masing, surat keterangan akan dicabut bila perkembangannya timbul kasus penularan lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan. Kedua, pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan rumah ibadah aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi sesuai dengan tingkatan rumah ibadahnya. Yang ketiga, rumah ibadah yang berkapasitas besar dan mayoritas penggunanya dari luar kawasan dapat mengajukan keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah suatu lingkungan rumah ibadah tersebut. Yang keempat, kewajiban pengurus rumah ibadah, dalam hari ini kewajiban pengurus pura, penanggung jawab pura, yaitu ketua adat mungkin ya, kalau di lingkungan saya itu ketua adat dan stafnya. Yaitu yang pertama menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi protokol kesehatan di area pura. Dengan menyiapkan tugas, mungkin di daerah saya ini seperti Sinoman yang disiapkan untuk melakukan hal ini. Kemudian yang B, melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala di area pura, meliputi Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utamani Mandala. C, membatasi pintu keluar masuk pura guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
Yang ke D, menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar pura. Yang ke E, menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk pura jika ditemukan umat dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit tidak diperkenankan masuk area pura. Yang ke F, menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau di tempat duduk minimal jarak 1 meter. Yang ke G, melakukan pengaturan jumlah umat yang masuk area pura berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. Yang ke H, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah. Yang ke I, memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area pura pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Mungkin seperti banner ya. Jadi mudah terbaca, dipasang di pintu masuk. Kemudian yang ke J, membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Yang ke K, memberlakukan protokol kesehatan secara khusus bagi umat tamu yang datang dari luar lingkungan pura. Kemudian yang kelima, ini adalah kewajiban umat yang akan melaksanakan ibadah di pura, yaitu yang A, umat dalam kondisi sehat. Jadi kita pastikan dulu umat, ini kesadaran dari umat sendiri ya, pastikan bahwa diri kita itu sehat. Kemudian yang ke B, meyakini bahwa pura yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. Yang ke C, menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area pura. Yang ke D, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. E, menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Jadi kalau mau bertegur sapa cukup dengan cakupkan tangan. Kemudian yang F, menjaga jarak antar umat minimal 1 meter dan menghindari berdiam lama di pura selain untuk kepentingan ibadah yang wajib, itu G. Kemudian yang H, melarang beribadah di pura bagi anak-anak dan warga lanjut usia. Nah ini yang dimaksudkan di poin H, itu dikarenakan untuk anak-anak dan warga yang lanjut usia itu rentan tertular virus COVID-19. Kemudian yang I, ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di pura sesuai dengan ketentuan. Poin yang keenam, penerapan fungsi sosial pura meliputi kegiatan pertemuan umat di pura tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut. Yang A, memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19. Yang B, membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 29% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Dan yang ke C, pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin. Adapun panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19. Umat Dharma yang berbahagia, demikian beberapa ketentuan atau kebijakan pemerintah selaku guru wisesa yang patut kita patuhi sebagai wujud pelaksanaan Dharma negara tanpa menyampingkan Dharma agama. Dengan segala upaya pemerintah bersama masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, semoga negara kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Swaha. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan surat edaran nomor 15 tahun 2020. Mungkin dalam penyampaian saya ada beberapa hal yang kurang berkenan. Sebagai manusia biasa, tentu tanhane wang swasta anulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, saya sinap dengan puja Paramesanti. Om Santi Santi.